kasih-Nya. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan dalam hidup kita yang begitu besar. Sekalipun mungkin saat ini ada doa-doa kita yang belum terjawab, tapi kita percaya kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Kuasa-Nya besar, tidak dapat dibatasi oleh apapun. Rencana-Mu indah bagi kami, Tuhan. Biarlah Tuhan berikan pada kami hati sebagai hamba. Yesus Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, yang tak akan terbalas oleh apapun. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan yang ku terima, terlebih pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan kami berharga, jadikan ku berharga. Kau tulus
seluruhnya saya serahkan pada hamba-Nya. Sesuatu yang ada pada kami, kami mempersembahkan kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang memiliki kami, telah menebus kami dengan darah-Mu, Kau menjadikan kami milik-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami menserahkan hati kami, menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Engkau ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena kami naikkan kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh persembahkan telinga dan hati kami kepadamu untuk Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan lewat firman-Mu, dan biarlah Kau berikan kami kuasa untuk melakukan. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, lengkapi dengan hikmat-Mu, kuasailah hamba-Mu, dan urapi kami semua ya Tuhan, agar firman-Mu pagi ini menjadi berkat bagi kami. Inilah kami, inilah hati kami ya Tuhan. Engkau akan berbicara kepada kami di dalam satu nama yang mulia, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada di sini karena kasih Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita untuk menolong kita pagi ini mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Doa dan Kasih Bapa. Kita telah belajar bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata, ya, bukan sekedar permohonan yang kita rangkai. Kadang-kadang kata-katanya itu begitu puitis, indah gitu ya. Bukan sekedar itu yang namanya doa. Tapi kita belajar bahwa doa itu adalah sebuah persekutuan hati dengan hati. Yaitu hati kita dengan hati Bapa. Ya, dan kalau itu sebuah persekutuan, pasti ada hubungan antara doa itu dengan kasih Bapa itu. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Doa, persekutuan dengan kasih Bapa itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara doa dan kasih Bapa itu yang akan kita perhatikan pagi ini, sehingga hidup doa kita akan berubah. Itu yang saya harapkan, ya, agar kehidupan doa kita menjadi lebih berkualitas lagi dan kita boleh bertumbuh di dalam Dia. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah bahwa doa itu tidak mempengaruhi kasih Bapa. Kalau kita kan sering berpikir gitu, kalau kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, oh Tuhan pasti mengasihi saya. Itu salah itu. Salah besar. Kenapa?
Karena kasih Tuhan itu tidak dapat kita beli dengan apapun. Ya, kita berdoa dan tidak membuat Bapa itu jatuh cinta kepada kita. Kenapa? Karena sebelum kita berdoa, bahkan sebelum kita percaya kepada Yesus, Bapa itu sudah mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Benar-benar tanpa syarat. Ya, jadi jangan mengira bahwa kalau kita rajin berdoa, rajin ibadah, nanti Bapa itu mengasihi kita. Itu Taurat. Ya, itu yang diajarkan Taurat. Kalau kita taat, maka Bapa itu akan mengasihi kita, memberkati kita. Ya, itu yang diajarkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang kita membaca di Alkitab, bagaimana mereka berusaha memperkenankan hati Bapa itu dengan Taurat, dengan ketaatan kepada Taurat. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Ya, Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan mengasihi kita sebelum kita bertobat. Ya, sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita percaya kepada Yesus, sebelum kita bertobat, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Bahkan Roma 5 ayat 8 itu mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ini jelas dikatakan. Ya, Yesus mati itu, Yesus memberikan nyawanya, Yesus mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Nah, waktu kita masih hidup dalam dosa, Yesus sudah mati untuk kita. Nah, ini kan berarti Tuhan Yesus itu mengasihi kita tanpa syarat gitu. Tuhan tidak mengatakan kamu harus baik dulu, kamu harus banyak berdoa supaya aku mengasihi engkau. Tidak, tetapi Yesus mati bagi kita benar-benar ketika kita masih berdosa. Artinya waktu kita belum layak dikasihi, Tuhan sudah mengasihi kita. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita semua. Ya, jangan mencoba membeli kasih Tuhan itu dengan doa kita. Sia-sia. Kan kalau sudah dikasih, kenapa kita masih harus cari lagi? Ya, kalau Tuhan belum mengasihi kita, ya kita harus cari kasih itu. Ya, tapi ini sudah dikasih, kenapa mesti dicari lagi? Itu logikanya gitu ya. Yang sudah kita temukan, barang yang kita sudah temukan, tidak mungkin kita cari lagi. Kalau kita sudah menemukan barang itu, lalu kita cari, kita kan jadi tertawaan gitu. Oh, ini orang bodoh ini. Orang sudah kita punya di tangan kita, kok masih dicari? Mungkin orang ini pikun. Ya, orang pikun kan gitu. Ya, kacamata sudah dipakai, dicari. Mana ya kacamata saya? Padahal sudah dipakai. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita masih mencari kasih Tuhan dengan ibadah kita, dengan persembahan kita, dengan doa-doa kita, ya kita ibarat seperti orang pikun. Kita sudah punya, kok masih dicari. Jadi kasih Tuhan itu, doa kita tidak mempengaruhi kasih Tuhan. Juga tidak menambah dan mengurangi kasih itu. Nah, kenapa? Karena kasih Tuhan itu kekal, tidak berubah oleh apapun, termasuk oleh dosa kita. Tidak akan berkurang. Waktu kita berdosa, apakah Tuhan itu lalu tidak mengasihi kita? Nah, dia tetap, karena waktu kita masih berdosa, dia sudah mati gitu. Dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi dosa itu tidak mempengaruhi kasih Tuhan, termasuk doa kita. Ya, doa kita tidak menambah kasih Tuhan itu, juga tidak mengurangi. Waktu kita tidak berdoa, lalu Tuhan itu marah gitu. Lalu tidak mengasihi kita lagi. Itu salah besar. Yang sungguh mari kita tanamkan dalam hati kita yang paling dalam benak kita mengerti bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, sehingga walaupun kita meninggalkan Dia, kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Itu digambarkan dalam perumpamaan yang sering saya sebut itu, bagaimana Bapak itu menanti anaknya, menunggu anak yang terhilang itu. Ketika anak itu balik,
belum berlutut di hadapan bapaknya, belum mengaku dosanya, bapak itu yang lari menjumpai anak itu, memeluknya dalam keadaan yang sangat kotor. Bapak itu memeluknya. Itu gambaran betapa kasih bapak itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Ini kita pegang teguh gitu. Ya, tapi itu bukan berarti lalu kita hidup seenaknya. Ya bagaimanapun Tuhan itu tidak pernah membenci saya. Jadi kalaupun saya berdosa, enggak apa-apa. Itu pendapat yang salah gitu. Harusnya baliknya gitu. Ya kalau Bapak itu mengasihi kita, ya kita harus menghargai. Ya kan, kita harus menghargai kasih Bapak itu. Dengan apa? Dengan ketaatan. Ya kasih Bapak itu yang dicurahkan kepada kita harus menimbulkan ketaatan kita kepadanya. Jadi poin yang saya sampaikan ini adalah bahwa kita berdoa itu jangan berusaha menyuap Tuhan. Ya, kita tidak bermaksud menyuap Tuhan dengan doa kita, karena percuma. Jangan berdoa supaya makin dikasihi. Poinnya, jangan berdoa supaya diberkati Tuhan. Ada moto yang mengatakan bahwa banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkatnya. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kalau itu dikaitkan dengan materi atau kenyamanan hidup, itu sangat salah besar gitu. Ya kita berdoa, banyak berdoa, bukan berarti nanti Tuhan itu banyak memberkati kita dengan berkat materi, dengan melimpahkan kasih-Nya, tidak. Kalau itu dikaitkan dengan kehidupan rohani kita, ya berarti ketika kita banyak berdoa, kita banyak menerima kekuatan, itu baru benar. Banyak kekuatan, melimpah dengan damai ketika kita banyak berdoa. Tapi kalau berdoa supaya materinya berlimpah, jangan coba menyuap Tuhan seperti itu. Ya, karena nanti akhirnya kita jadi malas bekerja. Yang penting kita berdoa terus, tidak usah bekerja. Nanti limpah tuh. Banyak berdoa, banyak berkat katanya. Jadi berkat itu tidak boleh kita artikan sebagai materi yang berlimpah. Walaupun saya yakin Tuhan bisa buat itu. Tuhan bisa buat itu. Tuhan bisa memberikan limpahan materi kepada kita dengan berdoa. Bisa, tapi jangan kita beli. Ya, kasih Tuhan itu, berkat Tuhan itu dengan doa kita. Karena doa tidak merubah kasih Bapa. Kalaupun misalnya kita gagal untuk tidak berdoa, Bapak tidak benci kita. Bapak tetap mengasihi kita. Ya, tadi contohnya Bapak yang anak yang terhilang itu tidak mengurangi kasih Bapak itu. Ya, bayangkan Bapak, ini anak bungsu ini sudah bertindak kurang ajar. Ya, minta warisan sebelum bapaknya mati, itu tindakan kurang ajar. Dalam budaya apapun, itu tindakan kurang ajar. Itu seolah-olah dia berkata, Bapak cepat mati. Ya, ini hartanya buat aku. Kurang ajar, lalu hartanya dihabiskan. Tapi Bapak itu tidak pernah berkurang kasihnya. Itulah Bapak kita yang digambarkan dalam perumpamaan Yesus itu, bahwa dia tidak pernah berhenti mengasihi kita dan dia tidak pernah menuntut apapun ketika dia mengasihi kita. Manusia itu banyak menuntut gitu ya. Kalau kita sudah mengasihi seseorang, apa yang kita harapkan? Orang itu balik mengasihi kita. Tapi Bapak tidak. Nah, kamu mau mengasihi, kamu mau membalas kasih Tuhan, silakan. Tidak sekalipun Tuhan tetap mengasihi kita karena dia kekal. Namanya kekal itu tidak pernah berubah. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, itu kekal. Tidak pernah berkurang sedikit pun, tidak pernah bertambah walaupun hanya sedikit. Sama saja, itu kekal. Itulah Tuhan kita yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Jadi mari kita berdoa bukan supaya dikasihi, tetapi berdoalah
sebagai respon yang wajar dari kasih Bapa itu. Jadi doa itu merupakan respon yang wajar dari kasih Bapa. Ya, secara normal, kalau kita dikasih, kita akan merespon dengan kasih. Benar ya? Kalau kita merasa dikasih seseorang, kita akan meresponnya dengan kasih juga. Itu wajar. Ya, dan itu dialami oleh semua orang, semua makhluk. Ya, semua ciptaan Tuhan itu kalau dikasihi, dia akan merespon dengan kasih. Kalau dia dibenci, dia akan merespon dengan kebencian juga. Itu wajar gitu ya. Kalau hewan misalnya, ya hewan itu kalau dikasihi, dia akan mengasihi. Ya, kalau kita kan punya peliharaan mungkin di rumah ya, ada anjing, di sini ada anjing namanya Odi, itu saya paling tidak suka dari dulu gitu ya. Dan ketika saya panggil dia tidak pusing. Ya, tapi pemiliknya yang merawatnya itu Saudari Mima itu, tuh dia begitu suaranya terdengar, dengan sukacita dia datang. Itu binatang, karena merasa dikasih, lalu dia akan balas dengan kasih. Tumbuhan misalnya, ya saya pernah baca satu artikel, tumbuhan itu kalau diajak ngomong, itu akan dia merespon gitu, jadi subur gitu. Ya di belakang itu di TK itu ada tanaman-tanaman yang ditaruh di mana di tembok-tembok itu, belinya mahal tuh pasti. Karena yang merawat tuh rajin, siram, Pak D itu menyiram, tapi kok hasilnya enggak bagus gitu. Padahal saya ngambil sedikit aja, saya tanam itu subur gitu, walaupun tidak dirawat secara khusus, dipupuk misalnya enggak, hanya dikasih gitu. Ya disiram dengan kasih, disiram dengan hati yang mengasihi, responnya berbeda. Itu makhluk hidup, apalagi kita manusia. Nah, saya percaya ketika kita merasa dikasih oleh seseorang, kita akan muncul kasih juga. Ya, ketika kita merasa dikasih, kita akan merespon dengan kasih. Kalau kita merasa Bapa itu di surga itu mengasihi kita akan merespon dengan kasih juga. Kita akan mengasihi Bapa itu. Kalau enggak, saya enggak tahu apakah kita termasuk makhluk yang normal atau tidak. Ya karena itu wajar kan. Kalau tidak merespon, itu berarti tidak wajar. Nah kalau kasih, kita mengasihi seseorang, apa yang ada? Kita kepingin ketemu. Ya ketika kita kepingin bersama, itu juga wajar gitu. Ya, kok kita rindu, kita mengasihi, ada rasa rindu untuk berjumpa dan bersama-sama dengan orang kita kasih. Itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, sebaliknya kalau tidak punya kerinduan untuk ketemu, patut dicurigai, benar enggak kita mengasihi? Benar enggak kasih kita kepada orang itu? Karena enggak kepengen ketemu gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah jatuh cinta bisa menjelaskan itu. Nah, ini sesuatu yang sulit dijelaskan juga. Ya, dulu waktu saya jatuh cinta kepada perempuan yang sekarang jadi istri saya itu, saya waktu itu di Bali gitu ya. Dan hubungan itu hanya lewat surat gitu. Nah, kalau sudah kepingin ketemu gitu, direncanakan ini tanggal sekian datang, itu ditunggu-tunggu, kok lama banget gitu. Perjalanan dari Bali ke sini itu 9 jam. Sekarang, dulu itu bisa 12 jam. Tapi kenapa kok bisa gitu? Padahal saya tidak suka jalan gitu. Jalan jauh tuh bagi saya tuh sampai sakit perut duluan gitu. Nah, kok bisa mau ke Surabaya gitu, itu dulu kembung duluan. Kenapa bayangin jarak jauh gitu. Nah, tapi karena cinta, 12 jam dilakoni. Kenapa? Karena kepingin ketemu.
Padahal kalau ketemu ya udah gitu-gitu aja gitu. Ya tapi itulah indahnya cinta. Membuat orang kepingin ketemu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka respon yang wajar itu adalah kepingin bertemu. Jadi doa itu merupakan respon yang wajar dari kasih Tuhan itu. Kita merespon kasih Tuhan itu. Kenapa? Dengan kepingin ketemu. Nah mari kita tanya dalam hati kita. Kita kepingin ketemu Tuhan? Apakah jam-jam doa? Apakah jam-jam ketika kita beribadah? Kita harapkan itu? Kita mengharapkan bagaimana saya kepingin ketemu sama Tuhan? Mengharapkan ketemu. Kalau tidak berarti ada sesuatu yang salah pada kasih kita. Mungkin kita tidak mengasihi Tuhan. Bahkan diusahakan, usaha ketemu gitu. Usahakan ketemu supaya saya lega gitu ketika ketemu. Itu kasih. Ya jadi kasih Bapak itu akan diresponi dengan apa? Dengan kepingin ketemu, kepingin jumpa dalam bentuk doa, dalam bentuk ibadah, persekutuan dengan Bapak itu akan kita harapkan, kita usahakan, tidak pernah terpaksa. Nah, kalau kita dulu yang jatuh cinta, pernahkah kita dipaksa? Ayo ketemu sana cepat. Kalau enggak awas, enggak akan terpaksa, tidak akan dipaksa. Kita dengan otomatis gitu, malah senang, senang. Ya jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu dipaksa. Ayo hari ini ibadah, hari ini doa. Awas kalau tidak, ya mungkin kalau kita mendidik anak-anak, mungkin awal-awalnya pasti dipaksa gitu. Ya, dibiasakan untuk beribadah, dibiasakan berdoa. Tapi ketika kita sudah jadi dewasa, masih dipaksa untuk ibadah, masih dipaksa untuk berdoa, berarti ada sesuatu yang tidak beres dari kasih kita. Tidak akan dipaksa, tidak akan pernah kita merasa terpaksa. Atau sekedar hanya memenuhi jadwal doa. Ya dulu waktu saya di sekolah Alkitab itu ada doa rantai gitu. Doa rantai itu 24 jam tidak pernah berhenti, jadi gantian gitu. Sampai 24 jam. Jadi kalau giliran doa malam gitu harus dibanguni. Ya yang banguni yang giliran sebelumnya. Jadi kalau sekarang saya berdoa jam 11 gitu. Selesai jam 11 saya membanguni teman saya. Itu terus. Nah kalau itu sudah sampai tengah malam, waduh kita rasanya berat gitu. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya dengan kasih, karena dijadwal. Nah, tapi ketika saya percaya, ketika kita mengasihi Tuhan, tidak usah dijadwal. Dengan sendirinya kita akan berdoa. Karena doa itu merupakan respon yang wajar terhadap kasih Bapa itu. Dan doa itu adalah cara untuk membalas kasih Bapa itu. Kasih Bapa itu selalu rindu. Ya Bapa itu selalu rindu bersekutu dengan kita. Itu terlihat dari sejarah Alkitab gitu. Ada benang merah di dalam Alkitab itu. Bagaimana Bapak itu rindu kepada ciptaannya yang satu ini. Ya, tempo hari ada yang tanya, saya baca di sebuah anak-anak remaja ketanya, kenapa kok Tuhan itu menciptakan manusia padahal sudah tahu loh ini bakal jatuh dalam dosa ini. Nah, kayaknya Tuhan bersandiwara kan. Tuhan itu menciptakan manusia sudah tahu loh ini bakal jatuh dalam, kok masih diciptakan gitu. Kok masih Tuhan buat manusia karena sudah tahu bakal jatuh. Tapi justru disitulah Tuhan ini menyatakan kasih-Nya. Memang diciptakan bukan untuk jatuh, bukan. Tapi untuk teman sekutu. Teman sekutunya ketika jatuh ditebusnya. Justru dia menyatakan kasih yang besar itu. Lewat pengorbanannya, lewat salibnya itu. Dia menyatakan kasih yang sangat besar itu. Dia kepingin selalu berjumpa dengan manusia. Ketika di Eden manusia hilang. Ya karena berdosa. Apa yang dia buat? Dicarinya. Ya dari kata-kata di mana engkau? Dicari. Itu membayangkan bagaimana Bapak itu selalu kepingin bertemu dengan manusia.
Itu digambarkan dari dalam kejadian itu. Kejadian 3 ketika dia mencari manusia. Bahkan dalam Yesaya itu dikatakan Tuhan itu selalu menunggu saatnya untuk menyatakan cintanya. Ya Yesaya 30:18 di situ dinyatakan begini. Ya Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menantikan saatnya menyatakan kasih. Waktu itu Yehuda itu dalam keadaan yang murtad. Ya, mereka berkhianat kepada Tuhan. Ya, sehingga mereka hidup dalam penderitaan. Ini Yehuda dalam penderitaan. Dan Tuhan itu mengatakan, aku menantikan saatnya untuk menyatakan kasih. Kepada siapa? Kepada umat yang mengkhianat kepada Dia. Kepada umat yang menduakan Tuhan. Ya, yang menyembah berhala, yang berkhianat kepadanya. Tapi Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya, menunjukkan. Menunggu saatnya. Inilah Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu rindu menyatakan kasih-Nya. Ini yang kadang-kadang kita tidak memahami. Sehingga akhirnya ketika kita berdosa, kita merasa Tuhan membenci kita. Tidak. Tapi Dia selalu kepingin ketemu. Dia tunggu saatnya, kapan sih aku ini ketemu dengan ini. Nah, makanya Tuhan tadi mengatakan dalam bagiannya terakhir dari Yesaya 30:18 itu, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi ada timbal balik gitu. Orang yang bahagia siapa? Orang yang menantikan Tuhan. Karena akan berjumpa dengan Tuhannya. Tuhan menantikan saatnya untuk menyatakan kasih-Nya. Lalu ada orang juga yang menantikan Tuhan. Ketemu. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang seperti itu. Nah, Tuhan kepingin berjumpa gitu. Ya, karena ada kasih-Nya Dia ingin menyatakan kasih-Nya, Dia ingin bertemu. Dan ketika kita berjumpa, kita berusaha menjumpai Tuhan, itu memuaskan hatinya. Doa itu memuaskan hati Tuhan, memuaskan kerinduan hatinya. Itulah yang paling disukai Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, itulah saatnya di mana hatinya sangat bersukacita. Dilukiskan dalam kisah di dalam Lukas 10 ayat 39 dan 42. Di situ saya tuliskan ya, dalam ayat 39 mengatakan begitu. Marta ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk. Ya, sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita bertamu dalam sebuah keluarga, kita bertamu, lalu tuan rumahnya ini sibuk melayani, gitu. Senang kan kita? Udah pasti. Artinya kita disambut gitu. Kalau dicuekin, waduh, kita tidak betah. Kita tidak akan berlama-lama di situ. Kita akan segera pulang. Tapi ketika kita disambut seperti Marta ini menyambut Tuhannya dengan sibuk melayani, itu pasti menyenangkan. Dan Yesus sebagai manusia yang sudah lelah dalam perjalanan, ya karena zaman dulu itu tidak banyak kendaraan dan Yesus jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah Marta ini, lalu dilayani, itu tentu menyenangkan hati Tuhan sebagai manusia.
Tapi Maria itu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, terus mendengarkan perkataannya. Bayangkan ini kejadian dua sikap yang berbeda 180 derajat. Yang satu sibuk melayani, yang satu cuma duduk mendengarkan Tuhan berkata-kata. Dan akhirnya apa? Marta yang sibuk melayani, dia mungkin lelah, ya kok enak aja, ini lagi kerja setengah mati kok kamu cuma duduk-duduk di situ, protes ya. Tapi apa jawab Tuhan? Kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Apa? Duduk di kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. Melayani dengan tenaganya baik, oh itu baik. Ya bukan tidak baik, Tuhan tidak mengatakan itu salah. Ya tapi itu bukan terbaik. Ya itu baik tapi bukan terbaik. Apa yang terbaik adalah duduk mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi doa, ya duduk dalam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan itu adalah bagian yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan rindu gitu. Rindu untuk berjumpa dengan miliknya yang dikasih ini. Dan ketika kita datang di hadapannya, itu memuaskan hatinya. Dia mau dipuaskan hatinya seperti karena kita rindu ketemu dengan kekasih kita, dan ketika berjumpa itu kan ada kepuasan tersendiri. Jadi doa itu merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan, menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa seperti kita mengatakan, Tuhan aku cinta kepadamu. Doa itu merupakan salah satu cara untuk menyatakan kasih kita, membalas kasih Tuhan itu. Ya, dan doa itu juga cara untuk memperdalam hubungan kita dengan Bapa itu. Hubungan kita makin diperdalam lagi. Dengan percakapan dengan Tuhan, kita makin mengenal Tuhan, kita makin dekat dengan Dia. Ketika kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, kita berkomunikasi kepadanya, kita akan makin dalam mengasihi Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena mungkin kita terlalu sibuk. Ya sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan pelayanan. Kita tidak duduk di kaki Tuhan dan menikmati betapa Tuhan mengasihi kita. Ya waktu kita berdoa, kita merasakan begitu besarnya kasih Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ya memang ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak bisa ketemu Tuhan. Ya beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu, yaitu ketika kita menyatukan pikiran kita, kudus dalam pikiran kita. Kita fokus kepada Dia. Lalu kita juga fokus dengan motivasi kita. Apa sih motivasi kita mencari Tuhan? Apa supaya dipuji orang? Dikatakan, wah ini hebat, ini tukang doa. Atau benar-benar kita kepengen jumpa dengan Tuhan. Dan kudus dalam perbuatan. Ya, di mana kita hidup dalam kebenaran. Karena itu yang akan membuat kita ketemu dengan Tuhan. Ya, ketika kita bersama dengan Dia, ada hati dengan hati itu berjumpa dengan Tuhan. Kita akan makin mengasihi Tuhan. Ya kalau misalnya kita pacaran gitu, jalin hubungan, tidak pernah ketemu, tidak pernah bersurat, tidak pernah WA-an, apa kira-kira yang terjadi? Apakah kasih kita akan terjalin dengan Dia? Tidak mungkin. Ya karena kasih itu akan diperdalam lagi ketika ada persekutuan, ada hubungan satu sama lain. Kita akan makin dalam mengasihi. Kalau enggak, ya makanya banyak itu cerita gitu ya. Ada bapak ibu yang berpisah gitu. Karena bapaknya mesti kerja di luar negeri atau istrinya kerja di luar negeri. Ya karena keadaan ekonomi, lalu hanya telepon-teleponan saja, padahal hanya telepon saja.
Ya masih ada hubungan gitu. Ternyata salah satu selingkuh. Kenapa? Ya kasihnya sudah mulai tawar. Apalagi kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah VA, tidak pernah telepon gitu. Lama-lama kasihnya jadi tawar. Akhirnya selingkuh. Nah, selingkuh kenapa? Kasihnya jadi tawar karena tidak ada komunikasi. Jadi doa kita itu menjadi salah satu cara kita membalas kasih Tuhan itu. Kita meresponi kasih Bapa itu dengan kasih pula, dan kita wujudkan itu dengan duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suaranya, hidup dalam persekutuan. Jadi kasih Bapa itu harus menjadi motivasi kita untuk berdoa. Jangan berdoa supaya kita diberkati, tidak. Berdoalah karena Bapa mengasihi kita. Ya, berdoalah karena Dia rindu kepada kita dan kita membalasnya. Jadi doa dan kasih Bapa itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Doa itu cara kita berkomunikasi, cara kita bersekutu dengan Bapa. Dan kasih Bapa itu harus jadi alasan mengapa kita berdoa kepadanya. Bukan agar kita dikasih, makin diberkati, tapi berdoalah karena Bapa itu sudah mengasihi kita lebih dahulu. Bahkan Dia mati. Yang hari ini kita akan peringati, biarlah lewat perjamuan kudus ini kita mengenang lagi kasih Tuhan. Ya ini salah satu fungsi dari perjamuan kudus itu adalah mengingat kasih Tuhan. Jadi kalau kita mau nanti mengambil bagian dalam perjamuan kudus, jangan yang sekedar lewat gitu saja. Tapi ingatlah ketika kita melihat tubuh dan darah Tuhan ini, kita ingat bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dan harus membakar kerinduan kita untuk makin dekat dengan Dia, makin bersekutu dengan Dia. Ini harus membakar semangat kita untuk makin berdoa dan makin lekat hati kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian yang mengatakan, memandang wajah-Mu, merasakan kasih Tuhan. Kita rindu untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa kita itu Bapa yang sangat baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang selalu rindu kepada kita. Mari kita balas kasih-Nya dengan melekat tinggal di dekat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur padamu, ya Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami.
Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Dan kami bersyukur kalau dalam hari-hari akan datang ini Engkau tetap bersama kami, menolong kami dan memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami percaya Tuhan terus akan menolong kami dan membuat kami lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kesehatan kami yang Engkau memeliharakan seluruh kehidupan ekonomi kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk mereka yang tidak bersama kami, yang sakit Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Yang menghadapi masalah keluarga, Tuhan kuatkan mereka, berikan jalan keluar yang terbaik. Karena Engkau adalah Tuhan Gembala kami yang maha baik. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya berkat-Mu bersama dengan kami, kekuatan baru dan damai sejahtera-Mu turun atas kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau, inilah persembahan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, turunlah atas saudara sekalian berkat dari Bapa yang mengasihi engkau. Turun atas kehidupanmu, turun dengan kuasa yang besar, dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya mengawali hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus menuntun saudara mengurapi, memakai saudara sekalian dimanapun engkau ada untuk menjadi berkat bagi sesamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pemuji hari Jumat pukul 6 sore. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Fellowship Wilayah 4 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober pukul setengah 4 sore di GBIS Jember. Bagi jemaat yang rindu harap mendaftar kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.